Jadi gerakan itu lahir karena melihat sebuah keprihatinan di Kabupaten Brebes, yang mana yang pertama suara rakyat yang dipercayakan atau dimanatkan ke DPRD, tapi ternyata hasilnya mengecewakan rakyat. Iya, jadi akhirnya kami dari komunitas kami ini Gertak bergerak untuk bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Gertak itu apa? Bisa jelaskan. Gerakan otak kosong. Gerakan otak kosong. Lebih dalamnya itu gerakan otak. Ya. Sisi anggotanya dari mana saja? Anggotanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Brebes. Sekarang sudah terkumpul berapa anggota? Kalau masyarakat terkumpul, tapi kami sudah punya jaringan di 17 kecamatan dan 297 desa. Jaringan desa itu? Ya, jaringan sampai ke tingkat RT kami punya. Ya. Anggota sudah. Per tingkat RT punya ya. Misinya Pak? Jadi misi kami mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Iya. Yang tidak tergadaikan, menyelamatkan demokrasi yang tergadaikan. Dianggapnya tergadaikan? Iya, dianggapnya tergadaikan karena sementara kan wakil rakyat itu kurang berpihak kepada rakyat. Dianggapnya tidak berpihak? Ya menurut kami. Iya, menurut kami. Kenapa itu Pak? Dianggap tidak berpihak gitu Pak? Iya kan banyak calon dan banyak kesempatan kan kemarin. Banyak calon, banyak kesempatan, ya. Tapi kok blunder. Dalam artian kenapa tidak istilahnya apa ya? Ada calon lain. Kok mereka kayak semacam mengkerucut ke satu calon. Kan sudah diberi kesempatan waktu yang cukup lama. Waktunya cukup lama diberi kesempatan, benar, waktunya cukup lama. Tapi kenapa para partai-partai itu tidak berani munculkan calon dari kadernya? Ini bentuk protes ke partai atau bentuk protes ke KPU atau ke pemerintahan? Protes masyarakat. Ke mana protesnya? Protesnya masyarakat ditujukan kekecewaan terhadap para wakil rakyat. Wakil rakyat ya? Para wakil rakyat. Tidak ada yang berani memunculkan calon ya? Iya. Tidak ini. Terus untuk tadi Bapak mengatakan bahwa ini mewarnai untuk pesta demokrasi ya Pak ya. Itu coba dijelaskan Pak. Ya, jadi kita itu mengambil dari judul Pesta Demokrasi. Yang jenengnya Pesta Demokrasi yaitu pesta rame, meriah. Tetapi ketika calon tunggal lawannya kotak kosong, itu akhirnya demokrasi itu tidak terwujud. Pestanya tidak kelihatan. Lalu judulnya itu pemilihan kok kayak harus dipaksakan gitu. Walaupun di aturan itu ada yang melindungi tentang pilihan kotak kosong tidak salah gitu. Tetapi ketika calon tunggal itu demokrasinya sudah mati, lalu kata-kata pemilihan itu juga buntu. Pemilihan kan antara satu dengan yang lainnya. Ini kan nggak ada satu dengan yang lainnya, artinya nggak ada lawannya kotak kosong. Jadi ya harus bagaimana menghidupkan demokrasi, kita membuat pendidikan kepada masyarakat untuk berdemokrasi. Kita mengadakan kegiatan dan mengadakan wadah yaitu dengan nama Gertak, Gerakan Kotak Kosong, yang dimana itu untuk biar demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes hidup dan bisa masyarakat mengerti arti demokrasi. Terus tadi dikatakan ke KPU tadi untuk membuat deklarasi ya Pak ya. Terus Bapak juga menerangkan bahwa mau mengimbangi untuk pas kampanye itu, mau dijelaskan Pak. Iya. Jadi kemarin dari kami tanggal 22 itu datang ke KPU untuk menanyakan mengenai regulasi dari tahapan-tahapan pemilu tentang pemilihan kepala daerah gitu. Lalu KPU menyampaikan bahwa tanggal 22 itu penetapan, tanggal 23 itu pengundian nomor urut, dan selanjutnya 25 itu kampanye. Nah, di sini kami menanyakan kepada KPU untuk
kampanye itu kotak kosong diberi fasilitas apa enggak? Itu ternyata KPU tidak diberi fasilitas, tetapi kotak kosong boleh kampanye. Maka dengan itu harapan kami KPU itu bisa membuat jadwal dan bisa memfasilitasi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah, artinya misalnya jadwal untuk kampanye yang ada calonnya hari ini di desa ini atau di kecamatan ini, lalu untuk kotak kosong hari ini atau di desa ini tidak berbenturan, tetapi di situ sesuai dengan aturan KPU itu tidak diatur dalam penjadwalan dan tidak diatur dalam memfasilitasi. Boleh kampanye, silakan. Nah, dengan adanya seperti itu berarti tidak ada salahnya dong ketika calon tersebut berkampanye, kami mengimbangi kampanye di situ atas nama kotak kosong, ya, gerakan kotak kosong. Karena tidak diatur itu. Kalau kami dilarang, ya hak kami berarti dirampas, kan gitu. Nah, itu juga aslinya kita membantu KPU, tetapi keputusan KPU seperti itu, ya monggo. Makanya kemarin hasil dari apa yang menjadi kesepakatan dari KPU diantaranya kami mempunyai hak yang sama, ya kan, dengan calon yang diusung oleh partai politik. Ya, kotak kosong mempunyai hak yang sama dengan calon yang diusung oleh partai politik. Lalu yang kedua, kotak kosong diperbolehkan kampanye, namun tidak dijadwalkan oleh KPU, tidak difasilitasi. Jadi kampanye setiap hari juga boleh ketika sudah ditentukan tanggalnya untuk kampanye, tanggal 25 September dan seterusnya. Dan yang ketiga, kotak kosong tidak boleh atau tidak bisa mengutus saksi pada waktu nanti pemungutan suara. Tetapi elemen kotak kosong, elemen kami misalnya ya gerakan kotak kosong itu bisa diberi kesempatan untuk mengajukan surat untuk menjadi sebagai pengawas. Nah, pengawas resmi dari KPPS, PPS, PPK sampai KPU tingkat kabupaten. Gitu ya, Pak ya. Dan yang terakhir, alhamdulillah dari pihak Polres menyetujui deklarasi gerakan kotak kosong dan kampanye-kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu. Ya, jadi mengharapkan kotak kosong menang juga ya, Pak ya. Yang pertama kita mengedepankan demokrasi biar hidup. Lalu namanya kita mengedepankan demokrasi biar hidup. Lalu kita bertumpu di mana? Kita pilihannya apa? Oh, pilihannya kotak kosong. Dari demokrasi hidup, lalu kita menentukan sikap untuk kotak kosong. Lalu kita punya struktur untuk membuat jaringan sampai tingkat KPPS, ya harapan kami ya kotak kosong menang. Gitu ya. Biar ada pemilihan bupati ulang. Biar nanti masyarakat bisa belajar demokrasi, dan untuk tahun 2025 ada pemilihan bupati ulang, masyarakat nanti yang menentukan calon yang benar-benar dari calon 1 dan calon 2, syukur-syukur lebih dari 2. Jadi demokrasinya hidup, banyak pilihan. Dari Brebes, Tim Sandra TV mengabarkan.